Baru datang kipas angin tornado. Kata yang punya putarannya berat dan lambat. Coba kita lihat apakah benar yang dikatakan yang punya kipas. Tidak berputar sama sekali. Biasanya kalau kipas angin sudah mulai lambat, pemakai selalu memberinya minyak dengan cara membongkar motornya dan rotornya itu diberi minyak. Untuk kondisi darurat ini sah-sah saja. Celakanya pada saat malam hari, kalau kita sudah tertidur, itu dia suka macet kembali. Nah, seperti ini dia kalau sudah stop sekian lama, berapa jam, maka kumparan atau gulungan dinamo kipas ini akan hangus terbakar. Nah, sebelum itu terjadi, untuk memakan biaya yang agak mahal karena dinamonya sudah terbakar, pada saat putaran lambat, kalau ada waktu bawa ke jasa perbaikan, karena biasanya dia hanya bos yang sudah mulai aus yang membuat dia tidak mau berputar atau lambat. Biasanya orang awam atau pemakai merasa bahwa isu kapasitor suka membuat putaran menjadi lambat. Untuk 5% dari banyak kasus bisa saja kapasitor itu memang sudah berkurang kapasitasnya hingga mengganggu putaran. Tapi 90% lebih biasanya antara kumparan atau lilitan motor dan bos. Dan yang lebih sering terjadi adalah bosnya sendiri yang sering rusak. Ini menurut pengalaman saya. Sekarang kita akan coba bongkar motor ini. Biasanya seringkali bautnya agak sulit dibongkar. Jangan dipaksa, mungkin nanti akan membuat kepala bautnya itu selek ya. Cara yang terbaik adalah kita akan ketok-ketok dulu, tapi ingat ketok di kepala baut ya, bukan di drat baut. Itu untuk memberi peluang untuk supaya kendor ya. Ternyata masih keras. Kalau rekan-rekan punya obeng ketok ya lebih bagus, karena di sini saya tidak ada, maka saya ketok saja obengnya, kan jadi obeng ketok. Nah, ternyata membantu. Jadi semua sudah keras ya, jadi kita selalu ketok itu supaya dia mudah dibuka. Ternyata ini susah dibuka. Kita boleh pakai KP atau obeng tipis untuk memberi dia agak longgar gitu ya. Memang kalau kipas sudah lama tidak dibuka itu biasanya sulit untuk dibongkar. Nah, ini sudah mulai terbuka dia. Ini adalah bosnya yang di tengah itu. Nah, itu adalah bosnya. Udah keras sekali ini ya. Hati-hati kalau tekan dengan tang, jangan sampai di tempat daerah bos ya. As bos itu dekat-dekat sama rotornya. Ini sudah macet, jarang sekali terjadi seperti ini, kecuali bekas kebanjiran tidak pernah dipakai.
Karena sulit terlalu keras, kita pasang saja kembali daun kipasnya, jadi untuk bantuan kita bisa tarik dia ke luar. Ternyata benar bisa. Hati-hati dengan ring yang ada di rotor, di as rotor, jangan sampai hilang. Biasanya as ini sudah ada minyak karena pemakai selalu memberinya minyak. Kita harus lap sampai kering agar nanti tidak menarik abu atau pasir-pasir halus sehingga merusak asnya sama sekali. Karena kalau rusak asnya ya kita harus ganti kipas angin. Kalau bosnya kita bisa beli, harganya tidak terlalu mahal. Sekarang kita akan bongkar rumah pengikat bos ya. Dia seperti mangkuk kecil. Nah, karena ini platnya agak tebal, jadi kita harus dorong dulu dari belakang agar ada ruang buat korek pengaitnya pakai obeng. Nah, kita udah bisa korek pengaitnya. Untuk buka hati-hati karena kalau patah ya agak sulit juga ya. Sebenarnya bisa sih kita bikin lubang baut, cuma nambah kerjaan aja. Biasanya ini sekali, dua kali sampai tiga kali ya biasanya sudah mulai pada patah itu pengaitnya. Kalau sudah tiga kali ganti bos. Nah, ini mangkuk untuk dudukan bos, dan ini bosnya yang cukup besar. Kita biasa pakai satu pasang untuk depan dan belakang. Mangkuk ini juga berminyak, kita harus bersihkan juga pakai tisu ya, supaya nanti semuanya serba kering. Sekarang kita akan copot mangkuk bos yang di posisi belakang ya. Nah, ini agak sulit, jadi tapi tetap kita coba akalin untuk diketok dulu supaya ada ruang untuk korek pakai obeng. Nah, ini posisi kita kasih mangkok karena ada lilitan. Kalau kita ketok di balik takutnya lilitannya rusak ya. Jadi kita kasih mangkuk yang di luar tadi untuk dudukan dia. Nah, ini bos di bagian belakang ya. Memang kerjanya agak sulit, jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kena lilitan kabel tembaga yang beremail itu. Ya, kalau sudah kena kabel ya kita akhirnya tidak akan terima uang karena rusaknya makin parah. Nah, ini akan kita korek pelan-pelan sampai dia bisa copot mangkok pemegang bosnya ya.
Nah, ini ring untuk pemegang bos, tapi ringnya memang agak unik modelnya. Kita sebutnya sebagai stabilizer untuk bos itu supaya dia selalu tepat di tengah-tengah. Nah, ini kita bersihkan juga dari minyak sampai semuanya kering. Nah, ini saya sudah beli bosnya sepasang ya, depan belakang. Harga di tempat saya sekitar 15 sampai 18 ribu satu pasang. Cukup murah bukan? Sekarang kita akan coba pasang bosnya kembali untuk ya bagian belakang. Kita taruh dulu bosnya, terus kemudian ringnya, arah legokan itu yang ke bos ya. Kemudian mangkoknya kita pasang. Kita lihat di situ ada sela-sela pengait ya, penjepit. Kita pasang pas di penjepitnya. Nah, kita tekan atau kita pakai obeng ya, kita pukul sampai dia benar-benar rapat gitu. Soalnya kalau tidak rapat masih goyang, nanti malah motor tidak akan mau berputar. Kita akan coba ketok. Yang kita ketok adalah pengait-pengaitnya ya, penjepit-penjepitnya, bukan daerah yang lain, supaya dia kembali menggigit atau mengikat mangkuk dari bos tersebut. Sekarang kita akan coba pasang mangkuk dan bos di bagian depan. Seperti biasa kita taruh bosnya dulu, kemudian ringnya, legokannya ke arah bos. Kita taruh mangkuknya. Sama seperti proses tadi, pengait-pengaitnya kalau sudah selesai ketok-ketok kembali sampai menjadi rapat. Pemasangan bos sudah selesai. Sekarang kita coba pasang rotor untuk kita rapikan kembali. Mudah-mudahan tidak ada masalah yang lain.
sama temen gua. Ntar aja. Apa? Pijit waktu itu kayak di dulu kita ganti. Kita sama Aldi. Ah, sama Aldi. Gua mau tak serain. Kenapa biar dia? Udah ntar punya gue ya. Udah ntar punya gue. Selesai sudah. Sekarang kita coba pasang kipasnya dulu untuk kita coba apakah sudah berputar dengan normal. Hati-hati karena ini daun kipasnya dari plat ya, jadi kita harus benar-benar dia cukup kuat kita baut ya, dia pakai baut L di bawah itu. Soalnya kalau memang benar berputar takutnya copot, malah jadi hal yang membahayakan buat kita dan orang di sekitar ya, karena ini kita tidak pakai pelindung atau sarang rumah dari kipas itu. Nah, sekarang kita akan coba nyalakan apakah dia sudah normal. Ya, kipas sudah mulai berputar dan kecepatannya sudah mulai normal dari beberapa posisi ya, 1, 2, dan 3. Sekarang kita kembali copot kipas untuk kita rapikan.
Selesai sudah, sekarang coba kita nyalakan. Apakah sudah normal kipas ini? Eureka, ternyata dia sudah berputar dengan normal. Kita tinggal telepon yang punya kipas untuk terima bayaran. Modal murah, harga servis murah, tetapi tetap masih untung besar. Maksudnya rasionya ya. Dibanding TV yang ratusan ribu tapi modalnya besar, rasio keuntungannya lebih kecil. Terus simak video-video saya yang lain yang tentu bermanfaat buat keluarga besar Anda ya, bapak, ibu, anak, kakak, adik, saudara. Juga share ke rekan-rekan yang lain. Jangan lupa subrek channel saya untuk kelanjutannya. Terima kasih.